sini ada ini contoh yang dari SMK ya, tapi kita bisa generalisir. Dari sini misalkan prinsip-prinsip analisis kebutuhan satuan pendidik atau program pendidikan yang kita gunakan. Pertama, yang pertama kita libatkan warga satuan pendidik. Warga satuan pendidik itu terdiri dari ketua kepala sekolah, ketua yayasan juga termasuk. Jadi terus guru-guru, staf, OB, security, komite di bagian IMAT ataupun di bagian staff juga termasuk, karena termasuk dalam warga satuan pendidikan. Bagaimana kekuatan kita, kekurangan kita, dan itu nanti kedepannya kekurangan itu jadi kekuatan kita. Nah, terus keempat, menggunakan berbagai aktivitas operasional sekolah dan faktor yang jadi panduan nantinya. Terus ini beberapa draft yang dibutuhkan untuk apa? Untuk menganalisis kebutuhan itu. Di antaranya observasi. Observasi ini kita teliti dengan pengamatan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kuesioner bisa nanti kita bagikan kepada orang tua siswa. Terus wawancara. Ini beberapa ini ada observasi, kuesioner, wawancara atau FGD, forum group discussion. Dan itu gimana enaknya aja sebenarnya. Yang lebih efektif kira-kira menurut kita yang mana misalkan? Apakah wawancara karena kita lebih detail dengan si orang tua murid atau siswanya, atau misalkan FGD, dan itu nanti kita bisa melihat sendiri gimana yang lebih efektif. Dan ya, karena kalau akademik ya kuesioner pun ya. Nah, untuk alat-alat biasanya kita digunakan untuk menganalisis itu seperti analisis SWOT yang tadi. Kalau analisis SWOT itu bagaimana mengetahui kekuatan dan kekurangan kita. Terus fishbone. Fishbone itu nanti berbicara cause effect. Memang berbicara masalahnya apa, efeknya apa, nanti sampai bentuknya mirip tulang ikan, makanya disebut fishbone. Terus problem tree, pohon masalah. Jadi ketika pohon masalahnya sudah terlihat, nanti akar masalahnya pun kelihatan. Selanjutnya di bawahnya kita lihat contoh refleksinya ya. Contoh refleksi ya. Contoh refleksinya di sini ada beberapa pertanyaan refleksi. Misalkan nih untuk analisis kebutuhan ya. Apa saja kebutuhan peserta didik yang ada di satuan pendidikan? Bagaimana kebutuhan tersebut berubah seiring waktu? Terus bagaimana kualitas pembelajaran berubah dari waktu ke waktu? Proses dan program apa yang dianggap paling berhasil? Dan terus indikatornya yang dianggap berhasil itu apa? Jadi ada ukurannya. Terus proses dan program apa yang masih perlu dikembangkan? Apa saja bagian-bagian yang paling penting untuk dikembangkan? Terus sejauh mana peserta didik, orang tua, guru dan warga satuan pendidik lainnya semakin menyadari dan memahami satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang sehat. Nah, itu untuk contoh pertanyaan analisis kebutuhan.